Ada orang yang puasanya tak batal tapi pahalanya hilang. Rubba sha'imin. Berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min shiyamihi, tak dapat puasa apa-apa, illal ju', lapar, wal atas, haus. Kenapa? Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap orang yang akan berbuka puasa tapi saat azan berkumandang dia lupa membaca doa buka puasa? Hampir tiap hari berturut-turut seperti itu. Apakah puasanya diterima? Dalam ibadah ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Sekarang kita tes. Membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya atau membaca Allahu Akbar kabira. Rukun, syarat, wajib, sunat atau makruh? Sunat. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sah atau tak sah? Sah, tapi kurang afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum dia, puasanya sah. Karena definisi puasa imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari azan maghrib. Adapun membaca doa itu adalah sunnah. Jadi yang sudah melakukan seperti ini, Ramadan ini diperbaiki. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa satu lagi, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Allahumma laka sumtu, baik. Dhahabadh dhama'u, baik. Yang belum hafal, bismillah. Sependek-pendek bacaan, bismillah, dengan nama Allah. Itu udah lapar kali itu udah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Sebelum saya pacaran, saya lalai sholat. Dan ketika saya punya pacar, saya jadi rajin sholat. Begitu juga dengan amalan yang lain. Apakah ibadah saya diterima? La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Salatnya hak, tapi pacarannya batil. Tidak ada istilah tahajud call. Kalian pun adik-adik mahasiswa, jangan kalian bangunkan anak gadis orang, masih ada mak ayahnya. Kenapa pula kalian menjagakan dia? Urus saja kuliah baik-baik, selesai S1, dapat kerja, lanjut S2, bahagiakan orang tua, nikah. Jangan pacaran. Pacaran itu merusak pikiran. Ya kalau lagi sedang senang, kalau sedang susah, orang pun mau sama kalian karena kalian berduit, karena lancar kiriman dari kampung. Kalau tak berduit, mau juga perempuan tuh bodoh kali dia. Udah tak berduit. Jangan campurkan hak yang batil. Kami ini pacaran syariah Pak Ustaz. Tak ada pacaran syariah. Pacaran itu la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan laki-laki dengan perempuan tidak mahram. Bagi yang sudah ada ikatan-ikatan, putuskan. Bagi yang mau ada ikatan, segera nikah. Kalau belum punya keberanian untuk menghadap, bawa ketua yayasan. Jangan bawa saya, nanti saya yang diterima orang tuh. Jangan campurkan. Idza jitama'al halal wal haram faghulibal haram. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, yang menang itu haram. Ini air zam-zam dicampur dengan khamar. Air zam-zamnya yang rusak, bukan khamarnya berubah menjadi suci.
Maka jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Bagi yang sudah baik, mudah-mudahan menjaga kebaikannya, istiqomah. Bagi yang belum, taubat, hijrah. Jangan sia-siakan anak perempuan orang. Bagaimana kalau adik kalian perempuan disisiakan orang? Bagaimana kalau saudari kalian perempuan disisiakan orang? Ingat, 10 tahun akan datang kalian akan kepala rumah tangga, kalian akan jadi ayah, kalian akan punya anak perempuan. Jangan sia-siakan anak orang. Jangan pancing orang untuk buat jatuh cinta, lalu kalian tak siap untuk membalasnya. Boleh untuk update status yang. Saya lahir dari keluarga broken yang beda agama. Sekarang Islam. Dulu ibu mungkin tidak nikah. Bagaimana menurut Islam hal yang terjadi terhadap saya? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak manusia yang lahir ini fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah itu fitratul Islam. Walaupun ayahmu ateis, walaupun emakmu agnostik, walaupun tak Islam, maka kau lahir suci fitrah. Setelah Allah beri akal, cari ulama, cari ustadz, syahadat, masuk Islam, sholat, zakat, puasa, bisnis, dapat duit, pergi haji, jaga akidah, nikah dengan muslimah, jaga keluarga yang baik. Orang-orang tua kalau masih bisa diselamatkan, ajak dia masuk Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu, tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang tua yang masih bisa diselamatkan, selamatkan. Yang sudah meninggal dunia, kalau dia Islam, doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin, bacakan Quran. Kalau dia tak Islam, kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah lah yang akan menetapkan apa hukum yang layak bagi dia. Adapun anaknya, maka perbaikilah hidup di masa akan datang. Saya sudah 8 bulan bebas dari penjara. Ibadah sholat, mengaji. Saya mencari, minta bantuan kepada Allah, teman saya, tapi Allah belum memberikan jalan. Bagaimana menurut Pak Ustaz, apakah saya harus terus bersabar dan berusaha serta berdoa? Ini air yang ada di depan saya ini memang air punya saya, berisi. Tapi kalau saya tak berusaha membuka tutupnya, memegangnya, memasukkannya ke mulut, mungkin dia masuk ke mulut saya? Tidak. Maka ada namanya takdir. Ini memang takdir saya. Tapi ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Itulah dia keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Adik-adik mahasiswa, apa kata orang? Jodoh tak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Jodoh kalian sudah ada, tapi kalian ada berusaha berikhtiar. Rezeki kalian sudah ada, tapi ada usaha dan ikhtiar. Hanya bertumpu kepada takdir, Jabariyah, sesat. Hanya bertumpu kepada usaha, Mu'tazilah, sesat. Yang benar adalah percaya kepada takdir, berusaha dan ikhtiar. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang hanya bekerja tak mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja, pesong. Kita orang yang waras, maka bekerja, berusaha, setelah itu berdoa, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan ya Ustaz, mohon maaf wahai Ustaz, ladainal muskilah, saya punya masalah fi syu'unit tijarah, dalam masalah perniagaan. Nabi'u ardan, kami menjual tanah, bisyurut, dengan syarat, ad-daf'u duf'atan wahidah, membayar sekali bayar, bithamanin asli, dengan harga asli. Ini tanah harganya 1 hektar 1 miliar. Ad-daf'u bil qisti, ada bayaran dengan kredit cicil, ma'aziyadah aktsar. Tapi dengan bayar cicil ini harganya bertambah.
Kalau dicicil selama setahun, 1 bulan 200 juta, maka setahun menjadi 2,4 miliar. Min thamanin asli, bertambah dari harga cash. Kalau cash 1 juta, tapi kalau diberi tenggat waktu setahun, sebulan dicicil 200 juta, bengkak harganya menjadi 2,4. As-soal, pertanyaan. Hal min riba fid daf'i bil qist? Apakah kalau saya beli dengan cara cicil itu riba? Yang punya handphone bisa dibuka handphonenya? Buka, nanti antum share ke grup-grup. Buka handphone, tulis di Google itu Somad Morocco, SOMAD SOMAD, langsung tak pakai spasi, MOROCCO, spasi kredit, enter, buka. Sudah dapat? Dari bunyinya tak dapat. Kalau memang betul dapat, tanggal berapa saya menulis? 25 Agustus tahun berapa? 2010. Sekarang 2000 berapa? 2024. 14 tahun yang lalu udah saya tulis masalah. Kemana aja kalian? Coba tengok fatwanya. Fatwa yang bawah, nomor 74. Ya, kita baca sama-sama jawaban. Yang bawah, jual beli kredit boleh jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tambahan waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ini dalilnya, hadis sahih. Dan Sahih Muslim. Ada budak namanya Barirah, dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit, karena tidak ada unsur gharar di dalamnya. Juga tak ada riba dan tak ada jahalah. Maka boleh, sama seperti jual beli lainnya. Dengan syarat tidak ada orang ketiga di antara kita. Siapa orang ketiga? Finance, jasa keuangan. Bapak punya tanah, saya langsung bayar kredit ke bapak, boleh. Tapi kalau datang orang ketiga, dipinjamkannya uang, maka akadnya adalah uang dengan uang, riba. Uang dengan tanah, tak riba. Uang dengan mobil, tak riba. Uang dengan motor, tak riba. Uang dengan uang, riba. Jelas? Jelas. Kalau saya ceramah, cakapnya jelas, tulisannya jelas, suara jelas. Kalau ada yang bilang tak jelas, handphone dia tak jelas. Apa hukumnya puasa tapi pacaran? Puasa itu menahan makan, menahan minum, menahan pandangan. Orang yang pacaran menengok anak gadis orang. Kalau sudah menengok anak gadis orang, masuk ke dalam pikirannya, masuk ke pikirannya. Orang yang pacaran tiap hari pikirannya berzina, memikirkan anak gadis orang. Dia punya hawa nafsu, dia makan, dia minum, makanannya berubah menjadi libido seksual. Dia terbayang anak gadis orang, maka perbuatannya dosa. Putuskan di hari Jumat yang penuh berkah, hari terakhir di bulan Sya'ban, Jumat, kita berada di masjid yang penuh dengan berkah. Jamaahnya lebih 40 orang, lebih 400 orang. Hari mustajab berdoa. Aminkan doa ini. Ya Allah, putuskanlah semua yang pacaran. Nah, putus kalian. Kalau ada di antara kalian yang mengatakan Ustaz Somad itu kejam, kami sudah pacaran dari sejak semester 1 sampai semester 14. Kenapa didoakannya putus? Kalian yang pacaran tak nikah-nikah sudah 5 tahun, itu sama dengan iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelup, tidak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kudoakan kalian laki-laki
nikah sama perempuan yang tak pernah pacaran. Bayangkan kalau kalian nikah sama barang second. Dapat kalian cewek yang dia bekas cowoknya playboy cap tupai. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak yang lajang aja, yang udah nikah jangan lagi. Mudah-mudahan yang lajang-lajang ini dapat istri yang solihah-solihah. Ustaz Somad dulu kuliah di Mesir tak ada pacaran. Saya masuk 98, keluar 2002. 4 tahun di Mesir tidak ada pacaran satupun, karena tak ada kesempatan. Saya kuliah tak pernah minta duit sama orang tua. Saya kuliah cari duit sendiri, kerja sendiri, biaya sendiri. Kalian kalau mau bilang sama orang tua, ya mak jangan kirim duit. Berusaha sendiri, cari sendiri. Serius kalian. Jangan pakai duit kiriman orang tua. Orang tua kalian susah di kampung cari berondol. Andai kaya pun mak bapak kalian tak layak kalian pacaran. Karena duit itu dikasih Allah untuk yang halal, bukan untuk dipakai yang haram. Puasanya bagus, pacarannya tak bagus. Sholatnya bagus, pacarannya tak bagus. Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Kami panggilan bulan pertama ya akhi ya ukhti. Yang kedua ya ummi ya abi. Bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Apa saja yang membatalkan puasa itu Pak Ustadz? Imsakun nafsi anil mahzurati, menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Idkhalu syai' fil jauf, masuk sesuatu dalam rongga. Memasukkan sesuatu dalam rongga. Rongga dari atas, tenggorokan, rongga dari bawah. Melakukan hubungan, maaf cakap, keluar sperma, kecuali kalau antum mimpi. Mimpi basah, mimpi banjir, keluar sperma, tak batal. Tapi kalau antum melakukan, batal. Makan minum. Ustadz katanya kalau nangis batal. Nangis tak batal, tapi nangisnya sambil minum teh es Pak Ustadz. Nyari gara-gara kalian. Ada orang yang puasanya tak batal tapi pahalanya hilang. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi, tak dapat puasa apa-apa, illal ju', lapar, wal atas, haus. Kenapa? Pahalanya hilang karena matanya liar. Pahalanya hilang karena mendengar yang tak baik. Pahalanya hilang karena ghibah namimah lidahnya. Pahalanya hilang karena melakukan perbuatan maksiat. Maka kita kalau bisa puasa yang sempurna. Puasa 3 level. Puasa pertama puasa awam, puasa kedua puasa khawas, puasa ketiga khawasul khawas. Puasa yang awam tahan makan, tahan minum. Terbit matahari, tenggelam matahari. Terbit fajar, tenggelam matahari, tahan makan, tahan minum. Puasa awam. Yang paling tinggi, yang nomor tengah khawas, tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran. Yang paling tinggi puasanya wali-wali Allah. Hatinya, pikirannya tidak ada mengingat kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Puasa daripada selain Allah. Asyamu an ma siwallah, menahan diri dari yang selain Allah. Ini puasa yang paling tinggi. Kita level yang tengah pun jadilah. Tahan makan, tahan minum, tahan tenggorokan, tahan lambung, tahan kemaluan, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan lisan, tahan tangan, tahan kaki. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Kertas terakhir. Kenapa peperangan Palestina dan Israel tak pernah berhenti? Kenapa Palestina bisa direbut pada zaman Umar bin Khattab? Karena Islam kuat. Kenapa Palestina bisa direbut pada masa Salahuddin Al-Ayyubi? Karena Islam kuat. Kenapa Muhammad Al-Fatih bisa merebut Konstantinopel? Karena Islam kuat. Sejak 1946 Israel masuk sampai 2024. Kenapa kita tak bisa merebut Palestina? Karena kita lemah. Jadi masalah kuat dan lemah. Kalau kita kuat bisa. Siapa bilang tak bisa?
Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, umurnya 21 tahun. Usamah bin Zaid diangkat jadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Berapa umur kau? 22 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Wih. Belajar kalian bagus-bagus. Jadi dokter spesialis. Buat rumah sakit besar. Tengok, rumah sakit Awal Bros bisa membangun masjid. Maka dengan ini semakin banyak tempat ibadah, banyak anak muda bersemangat, jadi polisi, jadi tentara, jadi gubernur, kepala negara, dipakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir! Takbir boleh lah, pacaran jalan juga. Islam akan menang kalau punya pemimpin yang kuat. Ada seorang laki-laki dari Inggris, namanya Richard the Lion Heart. Apa arti lion? Apa pula pesawat? La ilaha illallah. Lion itu singa. Heart, apa hati heart? Please open your heart for me. Heart artinya my heart, hati. The Lion Heart berhati singa. Orang selalu memakai singa untuk namanya, untuk menunjukkan kehebatannya. Orang Batak pakai singa, si singa Mangaraja. Orang Barat pakai singa, Lion Heart. Orang Melayu pakai singa, Melayu Indragiri Hulu. Nama rajanya pakai singa, Narasinga. Direngat nama stadion Narasinga. Singa selalu dipakai sebagai nama raja. Maka panglima perang ini bernama Richard the Lion Heart. Dia akan mengambil Palestina. Sampai di Palestina saat perang salib, dia demam, kedinginan. Di dalam kemah sendirian, tiba-tiba datang seorang laki-laki berbaju hitam, bersungkup kepalanya, mendekat ke tempat tidur Richard the Lion Heart. Dia sedang terbaring. Tiba-tiba laki-laki itu membuka jubahnya, menunjukkan wajahnya. Ana Salahuddin Al-Ayyubi. Aku Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang tinggal aku berdua dengan kau, Richard. Kalau mau ku cabut pedangku ini, mati kau. Terkejut Richard. Kau mau apa Salahuddin? Aku mau mengobatimu karena kau sakit demam. Dikasihnya obat, sembuh. Habis itu dia pergi. Dia menunjukkan dia jantan, dia gagah perkasa. Dia tidak pembunuh. Itu Islam. Ke depan akan datang anak-anak muda yang luar biasa menjumpai Benyamin Netanyahu. Dari mana? Ambode Simpang Tigo. Dididik dari masjid Al-Husna, insyaallah. Siapa anak muda yang selamat di akhir nanti? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Maka masjid ini penuh dengan kegiatan. Imamnya hafal Quran. Tengoklah. Belum pernah saya di Pekanbaru nih pakai. Kalau tuan pergi ke Makkah jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad khutbah, baru inilah pakai jubah kebesaran. Jangan tepuk tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tepuk tangan di masjid. Maka kalau ada mau tepuk tangan, cepat takbir. Allah, tak jadi. Udah, kita doakan anak-anak muda kita ini selamat dari fitnah akhir zaman. Kenapa Ustaz Somad selalu mendoakan anak muda saja? Yang tua tak usah doakan lagi. Udah tua buat dosa juga lagi. Malaikat maut udah dekat. Ala hazihin niyah untuk yang berwakaf, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma jazil waqifin. Berikan balasan terbaik kepada orang-orang tua, saudara-saudara kami yang sudah berwakaf. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan
Kalau mereka sudah meninggal, jadikan kuburnya salah satu taman surga-Mu ya Allah. Waj'al ahlahum wa dzurriyyatihim minas shalihin was shalihat. Jadikan keturunannya orang-orang yang soleh dan salihah. Allahumma wassi' arzaqahum. Kalau dia masih hidup, lapangkan rezekinya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir pada salat Jumat dan majlis ilmu ini ya Allah. Allahumma khtim bis salihati a'malana, tutup amal kami dengan husnul khatimah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kami ya Allah. Waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati mereka supaya mereka beramal dengan amal yang Kau cintai. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, lunaskan dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab. Wala aziban illa zawwajtah, yang lajang yang gadis jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.